Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahman wa zidna ilman. Ya, alhamdulillah, di kesempatan yang diberkahi ini ya, kita akan melanjutkan kembali mengkaji kitab 50 hadis terkait dengan as-siyasah asy-syar'iyyah. Itu adalah politik yang syar'i. Kita masih membahas di hadis yang kedua dari kitab ini. Ya, penjelasan dari hadis yang kedua di kitab ini yaitu hadis yang berbunyi kanat banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayakthurun. Ya, di hadis ini itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa dulu orang-orang Bani Israel mereka senantiasa diurus oleh para nabinya. Setiap kali satu orang nabi wafat, maka Allah akan menggantikan dengan nabi yang lainnya. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah beliau setelah Nabi Muhammad tidak akan lagi ada nabi. Yang ada adalah wasayakunu khulafa, yang ada para khalifah. Ya, kita akan melanjutkan membaca dan mengkaji penjelasan mengenai hadis tersebut. Wa wasfuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lima sayakunu ba'dahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mengenai apa yang akan terjadi ba'dahu setelah beliau. Biqaulihi, itu dengan sabda beliau. Itu sabdanya wasayakunu khulafa, akan ada para khalifah. Artinya adalah akan ada para khalifah sepeninggal beliau. Maka di dalam hadis ini dinyatakan fihi isyaratun ila anna alladhi sayaqumu bimuhimmati ri'ayati syu'unin nasi wa siyasatihim ba'dahu khulafa. Maka di dalam hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat bahwa yang akan melaksanakan tugas mengurus, mengelola berbagai macam urusan manusia, ya, dan urusan manusia itu sepeninggal beliau, yaitu adalah para khalifah. Yang secara tidak langsung ini pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah pernyataan, anna syaklal hukmi ba'di sayakunu khilafatan, yaitu bahwasanya bentuk pemerintahan sepeninggalku, itu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan ada itu ada khilafatan, adalah khilafah, ya. Yang ada itu ada khilafah, ya. Khilafah itu ada sistem pemerintahannya, sedangkan khalifah tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah orang-orang yang menjabat dalam sistem pemerintahan khilafah. Wa hadza ma kana 'alal haqiqati min khilafati Abi Bakrin wa khilafati Umar
wa Utsmana wa Aliyan ridwanullahi alaihim ajmain. Dan inilah yang hakikat daripada tadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, itu ada kehilafahan Abu Bakar, kemudian kehilafahan Umar, Utsman, Ali, dan semuanya yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai terhadap mereka semuanya. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat besar yang namanya sangat masyhur itu ada sebagai realisasi perwujudan dari apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut. Maka khilafah pun adalah wahiyya tirasun muhaddadun minal hukmi. Maka khilafah itu ada tirasun muhaddadun, itu ada sebagai sebuah model yang ditetapkan, ya, dari minal hukmi, dari sebuah pemerintahan, di mana khilafah ini la yushbihun nizam al-jumhuriyah, dia tidaklah menyerupai dengan sistem republik. Nah, di mana dalam sistem republik itu alladzi yaj'alu tashri'a li sya'bi, yang menjadikan wewenang untuk membuat aturan ataupun hukum dalam sistem republik itu diberikan kepada rakyat ataupun kepada masyarakat. Wal hakim, sedangkan penguasa dalam sistem republik itu adalah wal hakimu fihi ajirun inda sya'bi. Penguasanya dalam sistem republik itu tidak ubahnya seperti hanya seorang ajir ataupun pekerja ataupun buruh inda sya'bi, di tengah-tengah masyarakatnya. Itu dalam sistem republik. Walan nizam al-mulkiyah, dan khilafah pun ada tidaklah menyerupai, ya, tidaklah menyerupai sistem kerajaan ataupun monarki. Nah, kalau di sini disebutkan di mana sistem monarki itu alladzi yakunu fihi al-maliku ramzan au hakiman, di mana raja itu ada menjadi simbol ataupun penguasa, yang di mana wa fil halataini yaqumu hasba masalihi wa ya'tabiru nafsahu fawqal qanuni wal musalah. Di dalam dua kondisi seperti tadi, yaitu adalah simbol ataupun penguasa, maka si raja tadi itu akan memerintah, ya, memerintah itu sesuai dengan kepentingan raja tadi ataupun kemaslahatan raja. Bahkan si raja ya'tabiru nafsahu fawqal qanuni, maka raja itu menganggap dirinya itu ada di atas undang-undang yang diberlakukan dalam negara tersebut. Nah, itu adalah ciri khas daripada sistem monarki. Nah, khilafah itu berbeda dengan sistem monarki itu. Walal imraturi, dan tidak pula ada khilafah itu sudah menyerupai dengan sistem kekaisaran. Di mana sistem kekaisaran itu alladzi yakunul hakimu fi yahkumu bihawa, di mana penguasa yang menjadi pemimpin di dalam sistem kekaisaran tadi, dia akan memerintah ataupun mengurus negara itu bihawahu, mengikut terhadap hawa nafsunya. Wa yufadilu bainan nasi fi biladihi ala asasil mautini wal irqi wal jinsi wa ghairihi, yang kemudian dia akan melakukan membeda-bedakan di antara masyarakat yang ada di negerinya itu, ya, didasarkan kepada al-mautin. Itu ada tempat tinggalnya, wal irki atau rasnya, wal jinsi ataupun bangsanya, wa ghairi dan yang lainnya. Nah, itu ada ciri khas daripada kekaisaran, ya, yang dijelaskan di dalam kitab ini. Kekaisaran itu biasanya ada bahwasanya si kaisarnya, kekaisarnya itu adalah dari sisi aturan itu ngikutin kehendaknya dia, yang kemudian dalam kebijakan memberikan pelayanan terhadap rakyatnya
itu dibedakan antara satu dengan yang lainnya, yang didasarkannya itu dibedakan karena mungkin rasnya, kemudian pula ada bangsanya, ataupun adalah negeri asalnya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, bahwa sistem khilafah itu wahwa laisa nizaman ittihadiyah tanfasilu aqalimuhu bil istiqlali al-dzati. Bahwasanya khilafah pun ada berbeda dengan sistem federasi yang wilayah-wilayahnya itu ada terpisah ataupun memiliki sebuah kemerdekaan, wa tattahidu fil hukmil am, kecuali ada dia memiliki kesatuan dalam sistem pemerintahan secara umumnya. Itu seperti halnya Amerika Serikat. Nah, maka apa kalau sistem khilafah tadi? Ya, sistem khilafah tadi berbeda dengan republik, berbeda dengan kekaisaran, berbeda dengan sistem monarki, berbeda pula ada dengan sistem federasi. Bal huwa nizamu wahdatin. Khilafah itu ada sistemnya, ada wahdah, adalah kesatuan. Ya. Maka di mana fal khalifatu takhtaruhul ummatu wa tubayi'uhu liyahkumaha bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di mana khalifah ini ada, dia dipilih oleh umat, ya, yang kemudian setelah dipilih oleh umat, ya, dia terpilih, kemudian dibaiat oleh umat, kemudian ketika dibaiat itu liyahkumaha bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, dibaiat, ya, diangkat, diresmikan jadi khalifah untuk memerintah, ya, memerintah ataupun mengatur umat itu dengan Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayakunu naiban anha fitanfidhi syar'illah. Maka jadilah khalifah itu ibaratnya menjadi naib, dia menjadi wakil dari pelaksana syar'illah, syariat Allah. Ya, karena pada dasarnya seluruh kaum muslimin itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan seluruh aturan-aturannya. Nah, maka dalam mekanisme pelaksanaannya ada orang yang kemudian dipilih jadi pemimpin, itu khalifah, untuk melaksanakan hukum-hukum tadi yang diterapkan kepada masyarakat. Maka jadilah dianggap dia itu, ya, khalifah tadi sebagai naib, naiban anil ummah, itu ada sebagai wakil daripada masyarakat. Nah, yang kemudian khalifah tadi itu dia akan fayu'amilu kullar ra'iyati bi adlil Islam wa laisa lahu ayyu mizatin ala ra'iyati. Maka dia akan memperlakukan terhadap seluruh rakyatnya itu bi adlil Islam, dengan keadilan Islam. Wa laisa lahu ayyu mizatin ala ra'iyatihi, yang tidak ada dan dia tidak memiliki keistimewaan secara khusus bandingkan rakyat. Wa yunfiqu 'alal kullil wilayati hasba hajatihi, yang kemudian, ya, khalifah ini akan membiayai terhadap seluruh wilayah, ya, seluruh wilayah atau bagian daripada negara khilafah tadi hasba hajati, sesuai dengan kebutuhannya. Bidzalika kullihi yakunul khalifatu wal amiru yumarisu siyasa ala asasil Islam. Dengan itu semuanya, maka khalifah ataupun amir dia akan melaksanakan politik, ya, berdasarkan kepada asas Islam, berdasarkan kepada dasar-dasar ataupun prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam. Itu dari pelaksanaan politik yang dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini adalah khalifah. Wa min jihatin ukhra fa innal ummatal islamiyah kadzalika tumarisu siyasah bil muhasabah. Maka di sisi yang lain, ya, maka umat Islam mereka pun juga melakukan aktivitas politik. Aktivitas politiknya ada seperti apa? Bil muhasabah, itu melakukan koreksi, melakukan muhasabatul hukam, melakukan kritikan terhadap penguasanya. Fayakunu alal khalifati wa awani raqibun minal ummati mutamatsilan bi kulli fardin min afradi ra'iyatihi. Maka, ya, terhadap khalifah dan para pembantunya, nah,
maka khalifah dan para pembantunya itu raqibun minal ummati, akan senantiasa diawasi oleh umat, yang pengawasan daripada umat ini mutamatsilan bi kulli fardin min afradi ra'iyati, itu ada terrepresentasikan pada setiap individu di antara individu masyarakat yang melakukan, yang dia itu diberikan hak ataupun kewajiban untuk memberikan koreksi terhadap penguasanya atau khalifah dalam hal ini. Ini didasarkan kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika ad'aful iman. Siapa orang di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati, maka jika dia itu adalah tidak mampu dengan tangannya, fa bilisanihi, maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, maka jika dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tadi memberikan dorongan kepada kaum muslimin secara umumnya, ya, itu baik itu ada per individu, di mana di antara mereka, siapapun di antara mereka yang melihat kemungkaran, yang mungkin kemungkaran itu bisa saja tadi dilakukan oleh khalifah ataupun para pembantunya, maka mereka pun diberikan hak ataupun wewenang untuk memberikan koreksi terhadap penguasanya tersebut. Wa kadzalika yakunu alaihim raqibun bi muhasabatil ahzabi asyasah. Demikian pula akan terjadi sebuah pengawasan. Tadi jadi ya, aktivitas politik juga akan dilakukan oleh al-ahzab asyasah, ataupun ada partai-partai politik yang ada di dalam negara khilafah. Ya, di mana partai politik ini dia pun akan melakukan muhasabah ataupun akan melakukan koreksi, melakukan kritikan terhadap khalifah tadi. Di mana partai-partai politik yang ada di dalam Islam ini, allati asasuha al-Islam wala syai'a ghairul Islam, yang dimana partai-partai politik itu semuanya didasarkan kepada Islam, atau asas dari partainya itu adalah Islam, tidak ada yang boleh selain daripada Islam. Ini pun didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 104, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian satu umat, ya, yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan munkar, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita kaum muslimin harus ada satu umat. Ya, umat itu ada jamaah ataupun al-hizbu, ya, jamaah, kelompok ataupun partai yang melakukan aktivitasnya adalah aktivitas yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan munkar. Termasuk di dalamnya adalah mengajak kepada para penguasa ketika mereka lalai lupa untuk melaksanakan yang ma'ruf sebagai wujud kewajiban mereka itu, ataupun mungkin ada yanhauna 'anil munkar, mencegah daripada tindakan-tindakan, kebijakan-kebijakan mereka yang ada melanggar terhadap ketentuan-ketentuan hukum syara atau yang disebut dengan perbuatan-perbuatan munkar. Itu ada bagian daripada aktivitas politik di dalam negara yang dilakukan oleh al-ahzab asyasah ataupun partai-partai politik yang ada di dalam Islam. Bal wa kadzalika 'alaihim raqibun, bahkan demikian pula bahwasanya ada pengawasan terhadap mereka itu pada khalifah dan para pembantunya, yang ini terrepresentasikan di mahkamatul madzalim, atau yang disebut dengan mahkamah al-madzalim, di mana allati tanzuru fil qadaya wal madzalim allati taqum min al-khalifati aw ahadi muawanihi aw wulati ala ra'iyah, yang memperhatikan, di mana mahkamah madzalim ini akan memperhatikan terhadap persoalan-persoalan, problem-problem ataupun kezaliman
yang bisa jadi kezaliman ini dilakukan oleh khalifah ataupun salah satu pembantunya ataupun ada ulati dari para walinya. Nah, di mana mereka melakukan kezaliman ala rakyati terhadap rakyatnya, ya. Yang kemudian ketika melakukan kezaliman, ya rakyat melakukan melaporkan, mengadukan kepada mahkamah madzalim, yang kemudian mahkamah madzalim akan menerima laporan tadi dan mengadili terhadap tindakan penguasa, dalam hal ini khalifah dan para pembantunya, akan tindakan-tindakan zalim mereka ini. Yang bisa jadi wallati qad tuaddi ila azlihi hasbal ahkami asyariyah. Yang bisa jadi kezaliman yang dilakukannya tadi bisa mengantarkan kepada dipecatnya dia dari jabatan khalifah sesuai dengan hukum-hukum syara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Maka jika kalian terjadi perselisihan mengenai suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wa maknahu, dan makna daripada ayat ini, in tanaza'tum ayyuhal muslimuna ma ulil amri fi syai'in. Wahai kaum muslimin, jika terjadi perselisihan atau sengketa di antara kalian dengan ulil amri, ya, dengan ulil amri, dengan khalifah para pembantunya, fi syai'in, mengenai suatu perkara, faruddu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah persoalan tadi untuk diselesaikan kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu makna Allah dan Rasulnya itu ihtakimu ila syar'i, maka carilah solusi penyelesaian hukum tadi kepada syara. Wal ihtikamu ila syar'i, dan ihtikam, ya, menjadikan hukumnya atau kembali kepada hukum syara, huwa ruju'u ilal qada'i, yaitu ada kembali kepada al-qada, kepada peradilan, ya. Dikembalikan kepada peradilan. Walihadza yurja'u ila mahkamatil madzalim. Oleh karena inilah, ya, tadi persengketaan tadi diselesaikan, ya, dikembalikan kepada mahkamah madzalim. Nah, di mana wara'yuha fihi mulziman, maka pendapat daripada mahkamah madzalim mengenai hal tadi, penyelesaian persengketaan antara rakyat dan penguasanya, mulziman, sifatnya adalah mengikat, ya, didasarkan kepada tadi, li'annaha sahibul ikhtisasi fi hadhil hala, karena mahkamah madzalim ada yang memiliki kekhususan, wewenang khusus untuk keadaan kondisi dalam persoalan ini. Sebagai penutupnya, walamma ustukhlifa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala, ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, ya, qoma finnasi, beliau berdiri di hadapan masyarakat menyampaikan sebuah pidato, lalu fahamidallaha wa athna alaihi, beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian beliau berkata kepada rakyatnya, pada masyarakat ketika itu, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu la kitaba ba'dal Qur'an wa la nabiyya ba'da Muhammadin alaihi salam. Sesungguhnya tidak ada lagi kitab ba'dal Qur'ani, setelah Al-Qur'an ini. Artinya tidak akan ada lagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya setelah Al-Qur'an ini diturunkan. Apalagi kitab-kitab yang kitab-kitab yang tidak merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi kitab kecuali dari Al-Qur'an. Wala nabiyya ba'da Muhammadin alaihi salam, dan begitu pula tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian beliau mengatakan, wa inni lastu biqadhin walakinni munaffidh. Sesungguhnya aku ini bukanlah qadhi, bukanlah yang memutuskan,
akan tetapi walakinni munafidhun, akan tetapi aku ini ada sebagai pelaksana daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa inni lastu bimubtadi'in walakinni muttabi'un, dan sesungguhnya aku bukanlah ahli bid'ah, dan aku ini adalah muttabi, ataupun aku ini adalah mengikuti terhadap apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW, para khalifah setelahnya, ataupun generasi-generasi terbaik sebelumnya itu. Ya, hadirin rahimakumullah, itulah penjelasan mengenai makna as-siyasah yang terdapat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu terkait dengan bahwasanya Bani Israel yang ngurus mereka adalah para nabi, sedangkan umatnya Rasulullah SAW sepeninggal beliau itu adalah para khalifah. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di hadis nomor ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.